Saya mau cerita tentang sistem kerja kontrak laut atau kontrak laut yang pernah saya tanda tangani di industri milik Tiongkok yang beroperasi di negara bagian Amerika Latin. Itu mencakup wilayah Peru, Uruguay, Chili, dan Argentina. Dan ini kontrak yang untuk industri berbendera China, Tiongkok. Tapi sebelum saya jelaskan, saya mau katakan dulu bahwa jadi di zona penangkapan industri perikanan Atlantik itu ada dua motor besar dari industri perikanan itu. Yang satunya Tiongkok, yang satunya itu Taiwan. Dua negara ini melakukan operasi yang sama dengan jenis kapal yang sama, tetapi bunyi kontrak, jumlah gaji itu berbeda. Secara pribadi saya 2 tahun sebagai seorang navigator di kapal berbendera China. Saya rasakan itu, dan ada beberapa letting saya sesama lulusan taruna yang juga mereka kebetulan mendapatkan tempat di industri Taiwan. Mulai dari gaji dulu saya ingin jabarkan. Jadi tahun 2017 itu perbedaan gajinya masih sangat teramat jauh ya untuk pemula atau lulusan baru, dimana seorang pemula hanya berhak mendapatkan kontrak kerja laut senilai 300 US dollar per bulannya. Itu untuk bendera China. Nah, sedangkan untuk pemula yang menandatangani kontrak di bawah bendera Taiwan, itu mereka bisa sampai 450 US dollar per bulannya. Itu dengan nilai kalkulasi bonus yang cukup besar. Kalau di Tiongkok, di China bisa dibilang tidak ada sama sekali, bahkan kalaupun ada itu sangat kecil. Itu persoalan gaji ya. Jadi apa maksudnya saya jelaskan ini di akhir, nanti saya akan jabarkan. Yang kedua, tentang perjanjian kerja selain gaji yang sebenarnya umum. Setiap kali kita ingin memulai pekerjaan dalam dunia apapun, itu selalu ada rules yang harus kita sepakati terlebih dahulu sebelum kita menandatangani perjanjian kontrak kerja. Rules yang saya dapatkan dari industri Tiongkok ini, terus terang ketika saya baca itu saya pikir dalam benak saya langsung timbul, wah, kalau saya tanda tangan ini sama aja saya jual diri dong. Ya, kenapa? Karena dalam kontrak itu dijabarkan bahwa ketika yang bersangkutan atau yang bertanda tangan dalam kontrak tersebut sakit, dan penyakit yang ditimbulkan itu merupakan penyakit turunan atau penyakit bawaan, pihak industri perkapalan tidak punya tanggung jawab sedikit pun untuk menanggung biaya pengobatan yang bersangkutan. Itu satu poin itu cukup kontroversi dalam kepala saya. Kenapa bisa menjadi kontroversi? Karena begini, sebelum berangkat ke titik sick on, itu biasanya di Peru kalau bendera China, kita melewati sejumlah rentetan tes kesehatan atau medical check up dari fasilitas-fasilitas kesehatan yang sesuai standar di daerah Jakarta.
Bahkan kita sudah dapat kita hanya bisa berangkat ketika kita mendapatkan lisensi sehat. Alangkah tidak rasionalnya dan alangkah tidak manusiawinya ketika misalnya tiba-tiba kita sakit di tengah masa kontrak atau di tengah daerah operasi, dan penyakitnya itu jadi dia sudah ada klasifikasi penyakit yang memang mereka patokan bahwa kalau sakit ini itu biasanya karena turunan, ini karena turunan, dan yang itu kalau penyakitnya seperti ini itu karena pekerjaan. Saya tidak bisa jabarkan semua, tapi saya mau jabarkan satu saja. Contohnya kayak penyakit seperti turun brok, itu mereka klasifikasikan sebagai penyakit turunan. Jadi ketika ada kru atau ABK yang di tengah operasi atau di tengah medan operasi mengeluh karena terkena gejala turun brok, pihak kapal akan langsung melaporkan itu ke office, ke industri, dan biasanya akan langsung diturunkan atau dipulangkan, dan itu tanpa pesangon sama sekali. Bahkan dia dipulangkan dengan uang gajinya sendiri, karena dalam salah satu peraturan dalam industri itu, jadi kita gaji kita itu diterima itu per triwulan. Jadi mereka tampung dulu per triwulan itu, baru dikirimkan ke keluarga atau diberikan kepada kita langsung. Dan misalnya kita sakit, gaji itu lenyap, men, lenyap sumpah. Atau misalnya kru atau ABK terlibat pertikaian dengan sesama pekerja atau sesama tugas kapal, biasanya itu juga akan dipulangkan, akan langsung di PHK, dan tanpa pesangon. Bahkan kalau mau pulang pun ongkosnya harus tanggung sendiri, dan gaji-gaji yang sudah diberikan kepada si tenaga kontrak ini diminta kembali. Padahal posisinya di PHK loh, bukan mundur ya. Kalau misalnya mengundurkan diri ya mungkin wajar, tapi kalau di PHK saya pikir enggak wajar kalau mau sampai seperti itu. Kalau di Taiwan, kontrak dengan negara Taiwan di bawah bendera Taiwan itu kurang lebih sama juga, tapi sisi kemanusiaannya itu lebih nampak. Jadi sepenglihatan saya, teman-teman di sana itu dapat impact berupa pelayanan kemanusiaan yang sesuai standar. Kalau di Tiongkok itu no. Tapi waktu zaman saya di sana, kita belum berani buat bikin viral video gitu, karena terus terang secara pribadi saya seorang siswa lulusan Taruna, saya juga berpikir tentang negara saya juga berpikir tentang institusi pendidikan saya. Jadi waktu itu saya hanya menerima karena ya kita tidak punya pilihan lain. Saya tidak perlu jabarkan lah tentang bagaimana sih perpolitikan yang terjadi ketika kita mau mengajukan diri untuk menjadi seorang petugas kapal, baik itu negeri maupun swasta. Saya tidak perlu jabarkan. Mungkin senior-senior saya yang lihat video ini atau senior-senior saya yang nonton video ini sudah tahu lah. Maksud dari saya menceritakan itu semua adalah berdasarkan isu desas-desus yang saya dengar tentang Omnibus Law yang mengkaji tentang Undang-Undang Cipta Kerja, itu kurang lebih sama seperti itu.
Jadi mempermudah investasi dengan cara memberikan sejumlah kemudahan kepada para investor, terutama dalam persoalan kewajibannya kepada tenaga kerja. Itu masih desas-desus ya, saya bilang itu desas-desus karena sampai saat ini juga saya belum ketemu dan saya belum lihat ada tokoh-tokoh nasional yang buat konten atau menjabarkan draft asli dari RUU Cipta Kerja itu. Hanya ketakutan saya seperti itu, karena kalau sampai kejadian dan sama, saya pikir no. Saya pun 2 tahun di sana, ketika sick off, ketika kembali ke Jakarta pulang ke kampung halaman, berpikir 2 kali saya untuk kembali dalam sistem seperti itu. Bukan karena tidak sanggup secara fisik ya, saya sanggup secara fisik, tapi saya pikir masih banyak tempat di negara saya atau di tanah kelahiran saya yang mungkin akan memberikan saya sistem, akan menawarkan saya rules yang lebih baik dari itu. Walaupun sampai detik ini saya belum ketemu juga, karena pengalaman saya setelah itu, saya masuk bekerja di sebuah industri komunikasi yang ternyata owner dari pelaksana tugas industri itu ya lagi-lagi Tiongkok juga. Industri komunikasi itu, dan saya pikir entah kalau negara pasti tahu ya, tapi kenapa tidak pernah dipertegas, kenapa tidak pernah diperiksa, saya juga tidak mengerti, karena itu sudah berlangsung ya bertahun-tahun. Sejak saya mengenal industri itu, sejak saya melihat banyak sekali kawan-kawan saya yang masuk di industri itu, saya sudah tahu bahwa sistemnya memang seperti itu. Tidak ada satupun atau kalau kita mau presentasikan dari 100%, mungkin hanya 30% peraturan dari Kementerian Tenaga Kerja yang diikuti oleh industri China yang bergerak di bidang telekomunikasi itu. Dan bulan ini atau beberapa waktu yang lalu, itu mau ditetapkan sebagai sebuah rancangan undang-undang yang wallahu alam, tapi berdasarkan isu itu akan merugikan tenaga kerja. Atau saya persingkat begini saja deh, curhatan saya ya sebagai seorang pemuda yang merasakan 2 kali bagaimana sistem skema kerja atau rules, prosedur kerja, perjanjian tenaga kerja dengan Tiongkok. Saya pikir itu sangat tidak manusiawi sekali, karena ya bayangkan saja, saya terakhir di industri itu bulan Maret atau April, saya lupa. Kita semua di PHK tanpa pesangon dengan alasan protokol kesehatan. Kita dirilis, atau teman-teman saya dirilis tanpa pesangon, dan itu memang sudah turun-temurun, bukan cuma gara-gara ada pandemik saja jadi seperti itu. Jadi sudah sejak saya tahu ya industri komunikasi di negara kita ternyata kontraktornya itu dari China semua, itu sistem itu sudah dijalankan. Dan saya tidak mau munafik lah, saya tidak mau tutup-tutupi bahwa persepsi saya tentang negara, persepsi saya tentang pemerintah pusat itu paling hobi yang namanya terlambat. Saya 2 tahun 2017 sampai 2019 saya buta dengan informasi karena saya bertugas di Atlantik.
sebagai seorang navigator di kapal industri China. Tapi setelah saya pulang, bayangkan saya tertawa setelah melihat cuplikan di halaman YouTube itu, di channelnya Bang Karni Ilyas. Wah, mereka sedang ribut tentang tenaga kerja asing di daerah saya. Itu di Virtu Dragon Nickel Industry, itu dan di Bintang 8 Morowali. Sebagai pemuda daerah, kita sudah jontos-jontosan dengan pihak industri itu sejak tahun 2016. Tapi itu baru dibahas 2018 di televisi nasional. Saya ketawa di situ, dan pertama kali anggapan saya bahwa negara itu paling hobi terlambat itu di situ sebenarnya. Sama kayaknya. Dan saya nggak tahu nanti mau dibahas seperti apa. Saya cuma mau jabarkan itu. Saya tidak punya kepentingan. Dan kembali saya ingatkan kenapa saya buat video ini, karena terus terang sudah berhari-hari saya dalam setiap waktu menjelang saya tidur, saya dihantui sama pemikiran-pemikiran seperti itu. Karena kenapa? Salah satu alasan kenapa saya berhenti dari dunia yang sudah saya perjuangkan selama bertahun-tahun, saya menjalani pendidikan itu, ya karena penuh dengan ketidakadilan, dan saya pikir negara tidak peduli. Ya, terbukti kok 2019 ada mayat dibuang ke laut, ada pekerja dianiaya di atas kapal, ada yang terluka dan tidak dirawat. Tapi mereka sampai detik ini masih ada juga yang berangkat ke sana. Ketika duduk di bangku di kelas, dosen kita bilang bahwa industri yang ada di sana itu industri yang menjalankan sistem perbudakan yang dimodernisasikan. Tapi kenapa setiap lulusan masih dibiarkan untuk berangkat ke sana, masih difasilitasi untuk berangkat ke sana? I don't know. Satu terakhir ya, saya pernah kena gampar sama salah satu perwira di atas kapal berbendera China. Perwira itu berkeluarga negaraan China. Karena saya tidak mengerti bahasanya. Itu bulan-bulan pertama saya di atas kapal, saya tidak mengerti sama sekali dengan apa itu bahasa Mandarin, karena kita hanya dibekali dengan pengetahuan berbahasa Inggris. Memang selama 4 tahun kita sekolah, saya bersekolah sebagai seorang taruna, tidak ada yang namanya kurikulum belajar bahasa Mandarin, yang ada itu bahasa Inggris maritim. Tapi saya digambar karena ketika perwira itu berbicara dengan dialek Tiongkok, saya tidak bisa jawab. Itu bulan-bulan pertama saya di atas kapal, saya digampar, saya cuma bisa diam. Saya tidak tahu mau melakukan apa. Saya takut ketika saya melawan, rekan-rekan yang lain terprovokasi. Saya diam. Tapi karena kebetulan saya orang yang memanfaatkan kesempatan dengan baik, jadi walaupun ketika duduk di dalam ruangan di kampus saya tidak dibekali dengan pengetahuan berbahasa Mandarin, kurang dari 3 bulan saya bisa bahasa Mandarin. Maksud saya mau bilang kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada di atas sana, pemuda Indonesia itu hebat-hebat. SDM Indonesia itu luar biasa. Sangat sayang kalau kita mau dijual sebagai orang-orang yang bergantung sama asing terus. Sampai detik ini saya lebih memilih menjalankan usaha walaupun banyak sekali rintangannya,
daripada saya mau kembali berharap pada negara. Kenapa? Kan saya pikir tidak ada gunanya berharap kepada sistem yang entah kenapa ketika rakyat bilang tidak mau, mereka bilang harus mau. Ketika rakyat bilang tidak setuju, ya jawabannya harus setuju, itu sudah bagus. Padahal yang merasakan itu rakyat loh, kasihan loh. Sebelum saya buat video ini, saya buka-buka file lama tentang perjuangan teman-teman sejak RUU KPK. 2 mayat putra daerah Sulawesi Tenggara itu dimakamkan karena kekejaman aparat yang mereka dapatkan ketika mereka memperjuangkan yang namanya hak masyarakat untuk menolak kebijakan yang tidak berkeadilan. Dua orang mati masih anteng-anteng saja itu. Judicial review semuanya omong kosong kok. Bahkan Pak Menteri di acara YLC waktu itu bilang mahasiswa goblok, mahasiswa belum baca sudah demo-demo. Ya, kalau orang tua, kalau guru kita sendiri bilang kita goblok, ya ngapain? Yang ngajarin kita untuk jadi goblok itu kan negara. Yang ngajarin kita itu negara. Di kampus kita dididik sama orang-orang yang dibayar negara. Jadi kalau ada menteri bilang kita goblok, berarti yang goblok negaranya kalau gitu. Oke, kita substansional. Dua orang teman saya, saudara saya, sesama putra Sulawesi Tenggara itu tewas dalam aksi menolak rancangan undang-undang KPK. Tapi itu tetap disahkan seolah-olah tidak ada apa-apa. Omnibus Law Cipta Kerja, sampai detik ini draftnya itu belum ada loh. Banyak teman-teman aksi yang dibuat viral oleh oknum, ditanya tahu ndak isi Omnibus Law itu apa? Ya bagaimana kita mau tahu kalau draftnya pun tidak keluar. Yang kita tahu Omnibus Law ditolak oleh sejumlah negara di masa yang lalu karena Omnibus Law penuh dengan penindasan, itu yang kita tahu. Saya pikir cukup lah. Sekali lagi saya bilang, saya bukan YouTuber, saya bukan orang yang cari sensasional, saya cuma merasa bersalah kalau saya punya pengalaman penting yang mungkin bisa jadi tolak ukur yang tidak saya sampaikan. Kebobrokan TKA, perilaku tenaga kerja asing di kota Kendari, para menteri itu tidak tahu, Bung. Kami orang sini yang tahu. Tidak ada yang bersuara. Karena orang sini bukan karena tidak ada apa-apa makanya tidak ada yang bersuara. Tapi orang sini itu mulai jadi tidak peduli karena pergerakan sebesar apapun yang dilakukan itu sebenarnya tidak ada gunanya, tidak pernah digubris. Apalagi dengan sistem tambang yang sudah mulai membuat sebagian teman-teman pemuda seperti saya itu bergantung sampai takut sekali untuk terlepas. Yang mau disuruh apa aja nurut. Ya sudah. Saya cuma mau kasih kesimpulan bahwa jangan sampai
sampai di negara sendiri. Saudara-saudara saya, teman-teman saya yang kebanyakan semuanya itu pekerja-pekerja swasta di daerah industri, itu merasakan apa yang saya rasakan di kampung halaman sendiri. Sudah cukup. Selama ini hanya sedikit laut yang curhat tentang bagaimana sih perlakuan kita yang perlakuan yang kita dapatkan di sana yang tidak sesuai dengan standar kemanusiaan, tapi tidak pernah dihiraukan oleh negara. Hari ini saya sudah jabarkan kurang lebih apa yang saya rasakan. Kepala saya puas, beban saya sudah hilang. Terserah responnya mau kayak bagaimana. Selamat siang, salam Taruna Indonesia.